namanya ya, suaranya aneh anjir. Kata gue, di kok suara gue kayak begitu, kata gue suaranya beda karena ini makanannya bukan makanan bego, apa namanya itu, merekanya benar nama pikiran, nama suasana hati dan lain sebagainya. Males lah. Lagi pengen ngebahas apaan? Ngebahas tentang pendidikan sama pemahaman orang-orang yang harus dididik dengan rasa takut. Semua orang itu, yang namanya pendidikan itu harus dengan rasa takut, cuman harus bisa ngelihat, ini harus diarahin sedikit ke apa namanya, ini tujuannya apaan ya, lebih ke ngajarin yang cara berpikir generasi Z, cara berpikir yang berani menerima kalau salah, maksudnya berani berpikir yang terbuka. Berpikir yang terbuka itu kayak gimana? Berpikir yang terbuka itu berpikir yang tujuan kehidupan itu apa, tujuan kehidupan, sama ini orang punya keterkendalaan di sini, punya keterkendalaannya di sini, berarti di sininya harus dipahami, harus apa namanya, harus di apa namanya tuh ya, harus diketatin. Kalau yang namanya hiburan itu sifatnya hanya kepuasan, hampir sama kayak nafsu, hanya sesaat. Ini lebih ke berpikir yang cara berpikir panjang atau cara berpikir jauh. Sifat dasar manusia itu ingin dilihat lebih sama yang lainnya, wajar. Yang penting jangan sampai ngerendahin diri sendiri, terus apalagi ngerendahin orang lain. Intinya sambil bergerak bawain duit gua masih belum megang duit. Kalau udah diterapin mah ya aturannya mah udah pada hidup enak aturannya mah. Bahagianya itu yang gak ngerendahin diri sendiri, apalagi ngerendahin orang lain. Itu intinya. Di pendidikan yang namanya hiburan mah sifatnya cuman kepuasan, hanya sesaat. Boleh nakunin hiburan tapi jangan sampai manfaatin rasa cintanya. Fokusnya apaan ya, tujuannya apaan ya, tujuannya. Oh iya, Al-Quran, tujuan hidupnya Al-Quran. Al-Quran itu suatu batasan kehidupan sama peringatan sekaligus petunjuk bagi orang yang berpikir. Mamang, teteh, mbah, hey, hello. Agama itu dipelajarin bukan diajarin. Jadi kalau orang salah jalan gara-gara nggak belajar agama, itu salah siapa? Salah orangnya lah coy, bukan salah guru-gurunya. Dar. Ngomong panjang lebar juga nggak ngerti-ngerti. Udah ada perjanjian tertulisnya belum ya dididik lah coy. Jadinya bisa fokus belajar untuk menghibur, yang nggak harus ngerendahin satu sama lain. Ini masih zaman masih gawat. Praktek lapangannya masih banyak orang-orang yang so pinter. Kenapa kayak begitu ya? Gue nanya sama siapa lagi? Kenapa kayak begitu teh? Nah, nggak tahu. Jadi cari tahu dulu lah coy, jangan bilang nggak tahu aja. Itu intinya. Nonton video baru. Sekarang tanggal
Sabtu 28 Maret tahun 2026. Dijom saja dijom. Lu biasanya ngomongnya kayak gimana dong gua? Gua biasa ngomongnya kayak gimana? Kalau gua mah sangat ngomongnya kagak ada logat-logatnya. Kalau gua mah asal jeger-jeger aja ngomongnya ekspres. Ekspres ngomongnya. Nggak biasa bercanda, orang biasa diem. Gua mah punya tujuan hidup. Orang ngomong apaan kali. Gua punya tujuan hidup ya gua mah sama tujuan hidup gua kagak. Lu ngapain ngomong kan kadang ketawa aja. Contohnya kayak gimana? Contohnya nih kayak emak ngambil ini ngambil apa namanya, ngambil baju buat lebaran. Dalam hati gua mah ini orang-orang dimanfaatin sama gaya hidupnya. Gua pengen nangis, pengen ketawa tapi pengen dinasehatin juga. Cuman lebih ke gaya hidupnya lebih pengennya dilihat sama yang lainnya, terus ngerasa terbebani, terus ngerasa jadi korban aja, nangis. Ya mulai hidup ini nggak adil di kata gua. Kadang-kadang gua pengen ketawa tapi takut dosa. Cuman gua nasihatin nyokap gua waktu itu gua nasihatin sama gua yang ngasih asih, gak usah ngikutin ke orang lain. Orang itu mah pada dibudak sama gaya hidupnya. Lebih kemana namanya kalau gue jelasin ya, lebih ke pemahaman sama pendidikan lah coy. Lebih ke pemahaman sama pendidikan kayak gimana dan penjara aja lah dididiknya lah. Karena pendidikan itu rasa takut. Orang hidup kalau nggak punya rasa takut nanti paling mati konyol. Ini masih mending penjara aja lah. Namanya bukan jati diri baru lepasin. Karena susah kalau orang-orang yang sok pinter itu susah dinasehatin. Ya biarin aja hidup gua. Iya, mau hidup gua katanya kayak begitu anjir. Terus lu ngapain nangis? Hah? Ngapain nangis? Itu kayak gimana? Itu nyimpenin rasa bersalah. Terus lawan kejahatan juga. Terus rawan kebencian juga. Jadi kalau itu dinasihatin lah. Mas, agama itu dipelajarin bukan diajarin. Mau dididik di penjara apa dididik di rumah? Tanda tangan lah. Kalau sampai ngelakuin kejahatan ditembak mati di rumah kan. Jadi di rumah awas ngelakuin kejahatan ditembak mati tuh. Mau di rumah di penjara aja loh coy. Penjara aja. Karena pendidikan itu rasa takut. Belajar itu nggak sebentar, belajar itu lama, nggak sebentar, butuh waktu untuk proses praktek ya. Bawa eskavator sambil nulis ya. 1 minggu pokoknya, 1 minggu itu minimal 1 buku lah, nulis ABC sampai Z aja, nyalin aja. Seminggu cuma nulis 1 buku doang. Belajar itu nggak sebentar, lama belajar itu kagak sebentar. Jadi ya udah, prakteknya itu kerja. Orang yang nggak berpendidikan itu cara berpikirnya baru setara SMP itu di usia 30 sampai 40 tahun. Usia 30 tahun aja masih setara SD. Udah 40 tahun tuh baru sama cara berpikirnya kayak SMP. Dinasehatin juga nggak bakalan bisa, nggak bakalan masuk. Apaan sih lu ngomong apaan kan? Gue dari tadi ngomong capek deh. Lu ngerti nggak yang gue ngomongin? Nyambung. Ya bener dong. Cuman gitu doang, kagak ngerti. Bener nggak be? Bener. Iya bener.
Coba ditanya ulang. Babe ngerti nggak, Be? Tadi dijelasin tentang apa? Hidup gua, suka-suka gua. Mang, dengerin, hidup mah cuma sekali, Mang. Hidup mah cuma sekali. Jangan nyanyiin kehidupan, Mang. Gua mah seneng-seneng, happy-happy, joget-joget juga terserah gua tuh. Masa ngeliat dunia namanya. Kalau sama gua mah jangan bercanda, deh. Enggak, pendidikan itu rasa takut. Cuma prakteknya kayak gimana? Itu prakteknya kayak begitu. Belajar itu nggak sebentar, lama. Lu ngejelasin panjang lebar juga masih mending ngomong sama ini nih, sama gue. Oke. Tadi sono anjir Persija kalah, Be. Gua mah sampai manjat-manjat tembok lu, Be. Kalau Persija anjir kipernya lu pengen manfaatin orang-orang yang kayak begitu. Makanya ujubillah minasyaitonirrajim. Nggak ada, musuhnya itu orang-orang yang manfaatin kesenjangan pendidikan. Bego tolol maksa jadi pemimpin, jadinya ngorbanin orang melulu. Jadi intinya kayak gimana, jangan takut-takut, jangan malu-malu. Pemerintahan bangsa Indonesia sama pemerintahan yang ada di seluruh dunia itu mencatat setiap warga negaranya, ada catatannya, minimalnya mah jujur aja, jangan bohong. Ya udah di penjara dididiknya, ngapain pusing-pusing, daripada dilepasin kayak begitu lu nyusahin orang. Udah menemukan jati diri baru lepasin. Metode pendidikannya kayak begitu, praktek, bawa eskapator, bawa ambil disuruh nulis. Nanti sama cara berpikirnya, di usia 40 tahun baru setara SMP. Ya minimalnya mah ngerti tentang hukuman. Ini perbuatan orang-orang yang pengen manfaatin orang lain. Lu kalau ngikutin tuh orang tuh, lu bisa-bisa dimanfaatin. Terus lu bisa-bisa diperbudak. Terus hidup lu penuh dengan rasa takut, penuh dengan penyesalan. Ntar lu tuanya penyakitan, matinya nggak ada yang nguburin, tinggal lu. Jadi pendidikan itu rasa takut, makanya harus militer. Udah peluru chat, besok peluru beneran. Anda yang nggak mau sekolah, yang mana yang nggak mau sekolah? Dek, lu ntar masa tuanya disumpahin sama engkong-engkong melulu, matinya kagak dikuburin. Doa orang-orang yang lemah itu dijabah. Ini orang lemah itu harus ditolong, dikasih pengajaran, bukan dimanfaatin. Kadang-kadang gue mau ketawa-ketawa aja ngeliat ide gue, tolong maksa jadi pemimpin ya. Terus nggak berani sama yang pinter ya, beraninya sama yang bego ya. Mana tuh, itu kejahatan. Kalau dihukum dosa apa kagak dosa lah, namanya orang-orang yang ngelakuin kejahatan. Sesama manusia itu memang diwajibin untuk saling tolong menolong, tapi kelakuannya dilihat. Masih mending ngebahagiain mbaknya, ngebahagiain tetenya ketahuan, senyumnya manis dilihatnya, daripada ngebahagiain orang-orang yang nggak bisa jaga kelakuan. Rasa takut, rasa dar gitu, jadi cepet selesai. Jadi ngomong panjang lebar, bilang ini lagi nih, Babe udah mulai mau menemukan jati diri nih. Be, gimana Be keadaannya Be? Babe sekarang bisa nggak Be? Menurut Babe gimana Be? Orang-orang yang bikin ngebenci agama, ngebenci negara masih berkeliaran apa enggak Be? Masih berkeliaran enggak? Masih menurut Babe minuman dilarang sama agama enggak Be? Menurut Babe apa menurut Babe bukan dilarang, menurut Babe minuman kenapa dilarang sama agama? Kata Babenya, karena mampu menghilangkan rasa kemanusiaan. Segala sesuatu yang mampu menghilangkan rasa kemanusiaan
itu mampu menghilangkan kesadaran, makanya mabuk-mabukan dilarang. Gue dulu kalau kagak dilarang sama bocah-bocah mana anak kayak gini mah, wah bisa-bisa mati konyol gara-gara teman-teman babi, teman-teman anjrit, kata babinya kayak begitu. Harus berani, jangan takut-takut. Dijamin sama Al-Quran mah santai aja, diem. Siapa itu? Diculik, bener ya. Nah kalau orang lari dari kewajibannya itu masuk neraka jahanam. Rata-rata kasus kejahatan itu karena orang nggak berpendidikan. Nah, berarti ini orang-orangnya nih, daripada gue masuk neraka jahanam karena lari dari kewajiban gue, masih mending diculik sekalian lah. Belajar nggak mau sekolah ditembak mati, tanda tangan, mau didik di rumah didik di penjara. Udah gitu aja, jadinya nggak ada kejahatan. Mana kejahatannya, orang berpendidikan semua yang nggak ada yang kejahatan lah coy. Itu intinya. Cuma praktek lapangannya kalau diliatin, yang dikasih kesempatan itu nyia-nyiain kesempatannya, malah berkelompok-kelompok. Lu jangan takut-takut, karena mereka itu bermain-main sama suasana hati. Agama itu ada batasan tentang pelajaran yang boleh dipelajarin sama nggak boleh dipelajarin. Itu intinya. Ya baru ngasih pemahaman, ngomong sama babi juga enak deh. Bola nih deh, lu milih yang mana deh? Ntar gue lihat dulu lah pemainnya lah. Yang ini pemainnya masih muda, yang ini pemainnya udah tua. Kalau tua penyakitan deh, masih mending yang muda aja lah. Itu dimasukin ke kandang singa, dimasukin ke kandang macan. Intinya dilihat kan babi, oh ini mah pemain lama nih, ini pemain baru. Oh ini gue lihat nih pemainnya di sana jago banget nih, gue milih ini lah. Ngerti babenya? Kagak ngerti lah coy, nggak tahu lah. Ada jagoan gua di situ, ada jagoan gua, ada Bambang Pamungkas, di situ. Bambang Pamungkas mah nggak ada apa-apanya, cuma di sono mah nyogok, bego pada nyogok. Itu masih mencontoh doang. Orang-orang yang keras kepala mah kayak begitu, nggak bisa dilawan berantem loh, Jangan jangan takut-takut buat nyulik orang, ngebak-bak orang-orang kayak begitu. Minimalnya mah peluru setrum ke, atau peluru yang bikin orang lemes, minimalnya mah. Karena dikasih pemahaman juga susah orang-orang kayak gitu mah. Ada itu masih pas ngelihat dunia, apaan kali ini orang ngomong apaan, kali dijelasin panjang lebar juga nggak bakal ngerti. Masih mending ngomong sama guling, ngerti kan? Apa namanya? Bola ngerti kan? Ngerti nggak bola? Ngerti kan? Ya ngerti. Ngerti kan? Ngerti bola kan? Ngerti. Jangan ngerti aja, ntar giliran ditanya kalah lagi gara-gara lu. Aku karun bola mah perjudian coy. Perjudian itu mampu menghilangkan rasa kemanusiaan. Hidup ini cuma sekali. Dulu gua kagak bermanfaat karena nggak tahu tentang hukuman. Sekarang gua lebih diperhatiin, gua lebih seneng lagi. Itu lebih gitu aja. Pendidikannya jadi harus, kalau misalnya lu pengen ngajak ngobrol orang yang bego sama tolol, udah kagak ada orangnya tuh, bawa guling, gua mani, gua tonjokin, gua injekin, nggak pernah ngelawan coy. Gua bego-begoin juga nggak ngelawan, nggak dosa juga, cuma perumpamaan doang. Banyak lu orang-orang kayak begitu, lu jangan salah lu di pemerintahan. Ya minimalnya mah jujur aja, semuanya itu dipertanggungjawabin. Karena lu disumpahnya buat apaan? Dijaga.
Menjaga siapa? Agama, menjaga negara. Ya udah, lu disumpahnya untuk apa? Agak. Itu intinya. Orang yang menjaga agama itu sama seperti menjaga negara. Minimal menjaga agama aja. Kalau nggak bisa menjaga negara, dikasih tahu pemahamannya ya itu tadi. Kalau ada orang-orang jahat, orang-orang yang nggak benar, lu kalau pengen belajar aja lu, daripada tuannya kesepian, lu yang lain pada maju, lu kagak maju-maju. Apa namanya, ya diajarin kemandirian. Orang tua itu punya keterkendalaan sama fisik. Lu terkendala sama fisik kan, nggak kuat fisik lu kan, ini belajar kemandirian. Nggak apa-apa, belajar aja. Pinter juga buat lu sendiri, bukan buat orang lain. Terwajar, yang penting mah lu apa namanya, kelakuannya harus sesuai aja sama agama. Kalau kelakuannya kagak sesuai sama agama, tanda tangan dibunuh lu ya. Nggak apa-apa, karena itu namanya kewajiban. Itu intinya. Jadi intinya mah perjanjian tertulis. Lagi udah ada perjanjian tertulis, ngelakuin pengeksekusian di anak usia 7 tahun itu diperbolehin. Itu intinya. Karena kejahatan indoktrinisasi itu kejahatan yang internasional. Ada anak-anak yang dididik sama orang-orang yang kelakuannya kayak binatang, mau diapain aja itu nggak bisa. Karena lebih ke mana ya namanya, kalau dijelasin, mereka itu udah ngelakuin kejahatan seperti pembunuhan. Kenapa bisa ngelakuin kejahatan kayak begitu? Kenapa nih, nanya sama gue nih? Gue nanya nih sama Guling. Kenapa mereka bisa ngelakuin kejahatan kayak begitu? Kata Gulingnya, gue mah kagak tahu lah. Gue nyata, bukan gue ngejalanin kehidupannya. Terus nanya sama siapa? Nanya sama Al-Quran. Terus bisa dipikirinnya yang kayak gimana. Mereka itu dididik sama bajingan-bajingan, kan? Dididik sama bajingan-bajingan yang ingin memanfaatkan orang lain atau satu sama lainnya. Ya ada, lu jangan salah, lu militer yang jadi korban gara-gara kelompok-kelompok yang kayak begituan. Ada sekarang di zamannya kayak begitu, hati-hati. Disumpah sama Al-Quran. Itu intinya. Dibantu sama yang gaib, gak usah takut yang dijasa Al-Quran mah. Ya, yang dijasa kagak Al-Quran nih, dipertanggungjawabin semuanya. Contohnya kayak gimana? Ajak perut buncit. Gue ngomong kayak begitu dibikin lagu anjir gitu. Orang dari dulu ngehindarin laknatan Allah. Gue ngomong ajak perut buncit, pada ketawa-ketawa, malah dibikin lagu. Bego, kata gue, ini orang ngomong apaan nih orang. Ajak Allah dibikin lagu. Mang, ilmu itu punya Allah, Mang. Ilmu itu punya Allah. Orang tua lu kalau kagak dikasih ilmu sama Allah, kagak bakalan punya ilmu. Ada orang-orang yang berlindung di bawah agama, berlindung di bawah negara, kelakuannya kayak binatang. Jadi intinya kayak gimana? Ya intinya mah itu tadi, dipancung lehernya, kematian yang gak nyakitin. Dalam peperangan emang kayak begitu, coy. Dalam peperangan mah nggak ngeliat usia. Ya makanya semuanya dipertanggungjawabin. Makanya nih pemimpin-pemimpin yang bego, yang tolol, yang maksa jadi pemimpin, yang mana aja orangnya. Jangan takut-takut, terus berkomunikasi, update status atau lain sebagainya. Jangan diem-diem aja, karena kewajiban dari seluruh dunia itu ada untuk menjaga satu sama lainnya. Kedepannya
cuman satu agama, Islam aliran Al-Quran, kiblatnya ke arah matahari tenggelam, belajar bahasa Indonesia sama bahasa Jawa. Yang bikin beda perlakuan itu karena kelakuan itu diperbaikinya dengan pendidikan. Itu intinya. Mau nanya apa lagi? Nggak, maksudnya orang-orang yang kayak begitu tuh kok dibiarin ke televisi? Ada nggak orang-orang yang kayak begitu yang dibiarin ke televisi? Yang mana aja orangnya? Jangan diem-diem aja. Nanti ada yang masuk neraka jahanam karena lari dari kewajibannya. Ya intinya berpegangnya ke Al-Quran aja. Lu kok takut berpegang ke Al-Quran? Jangan-jangan kelakuanmu gak sesuai lagi sama agama. Semua kitab itu nunggu Al-Quran. Emangnya gak pernah datang seorang pembawa peringatan yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya? Semua kitab itu menunggu Al-Quran. Makanya kalau orang belajar agama dengan benar, setiap kitab itu seperti berkaitan satu sama lainnya. Makanya orang yang beragama Islam itu dilarang pindah-pindah agama. Dilarang, lu gak usah pura-pura bego lah, gak usah pura-pura tolol lah. Lu mau ngomong apaan? Gak tahu mau ngomong apaan. Udah gitu doang. Bisa lagi sambil dibawa ketawa lah coy. Jadi gini nih Be, kemarin gua kan datang tuh Be, jauh-jauh nih, datang jauh-jauh. Gue suka sama cewek nih, terus pas gue datangin pengen ngomong sama ceweknya ini gue tahu suka sama gue, terus gue datangin sama gue tuh deh. Terus gue datangin, teh gue pengen ngomong sama lu. Tetenya lagi kenapa? Tetenya ketawa-tawa, anak ini pengen ngomong sama gue, kata tetenya kayak begitu. Terus gue ngomong kayak gimana, nggak tahu ngomong apa, langsung gue tinggalin pergi. Tetenya ngapain tetenya diem. Terus tetenya ngobrol sama temen-temennya. Kemarin gue didatengin sama cowok idaman gue, terus cowoknya itu ngajak ngomong gue mau udah seneng banget. Ngajak ngomong apaan nggak tahu mau ngomong apaan, katanya kayak begitu. Anjir, tetenya diketawain. Terus tetenya berpikir sebentar kan. Tetenya temen-temennya pada nahan ketawa sama tetenya. Cuman tetenya di bawah sabar, cuman tetenya semakin dewasa, mungkin dia grogi kali teh, nggak tahu mau ngomong apaan karena ngelihat orang yang disayanginya atau kayak gimana, atau pengen bercanda sama teteh, mungkin kayak begitu kali, atau mbaknya itu kali mungkin kayak begitu. Jadi intinya kayak gimana, perasaan ceweknya itu kayak gimana Be? Pasti bilang kagak tahu mau ngomong apaan. Ya paling kalau menurut gue mah paling ada rasa sakit hatinya, cuman lebih ke apa namanya, lucu aja lah ngelihat tetenya marah-marah. Ngeliat temannya marah-marah, sama lebih ke kadang-kadang cinta itu ya begitu, nggak bisa dijelasinnya kayak gimana. Orang yang udah tua, yang udah bangkotan atau udah tua aja, kalau bicara tentang cinta ekspresinya ya pasti ngomong sayang. Iya ini ya Allah, terima kasih ya Allah, pasti ngomong kayak begitu. Ya endingnya mah tetenya ketawa-ketawa sendiri sih. Anjir, gue malu banget. Ya gimana namanya
lebih ke pertemanan aja, maksudnya lebih ke cinta sama kebencian tadi, bukan cinta, lebih ke cinta tadi. Jatuh cinta itu kadang-kadang hal yang sepele itu bisa menjadi besar atau menjadi gede. Bahagia itu adanya di saat apa teh? Di saat melihat orang yang disayangin bahagia, bukan di saat nangis. Katanya pengen nangis tapi ketawa juga, tapi dianya masih lajang anjir, kata masih lajang, kata tetenya masih lajang berarti katanya apa namanya, ngegemesin banget. Terus tetenya belajar ternyata cinta itu diciptain untuk menghapusin kebencian, bukan nyiptain kebencian. Jadi tetenya sekarang gimana? Tetenya bertambah dewasa, mbaknya bertambah dewasa, jadi mengerti tentang kehidupan. Oh mungkin apa namanya, dengan cinta bisa bertambah dewasa. Datang mas lagi, hello teteh, hai apa kabar? Kalau ingin bertambah dewasa itu harus belajar, jangan terluka. Tinggal lagi anjir. Terus tetenya ngapain lagi? Tetenya belajar lagi. Ya benar, kalau ingin dewasa harus belajar, bukan terluka. Terus tetenya ngajarin murid-muridnya, adik-adik ingat, kalau ingin dewasa harus belajar, jangan terluka. Luka itu nyakitin, bukan ngedewasain. Ya akhirnya udah gitu aja, itu mendapat teman anjir. Jadinya ya kayak begitu, jadinya tetenya kalau ketemu kayak ketawa sendiri, kadang-kadang nangis sendiri. Itu mah nggak bisa diceritain lah coy. Makanya itu tadi, cinta itu sulit buat diceritain, cuman bisa dirasain dengan senyuman. Sebenarnya teh saya cuma pengen ngeliat teteh tersenyum atau mbaknya tersenyum, nangis, udah gitu doang, jangan dipanjang-panjangin lagi, nanti sambung lagi bismanya. Lagi ngerekam coy, lagi ngerekam mau nanya apa lagi? Itu Mas Ari tinggalnya di sana di Jawa Timur kan. Mau nanya apa lagi? Mau ngebahas apa lagi? Ngebahas pendidikan, ngebahas pendidikan agama nih. Ini untuk Pak Ustadz pakai ini dikasih pemahaman tentang bagaimana cara untuk menenangkan hati. Kata Opik mah obat hati itu ada 5 perkaranya. Kalau sekarang cuma ada 2 doang perkaranya. Nih dijelasin nih biar pada pinter. Yang dimaksud berpuasa itu menahan diri untuk berlebih-lebihan dan menahan diri untuk bersenang-senang dan menahan diri agar tidak dimanfaatin. Berpuasa itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Hukumnya itu diwajibin 1 hari selama 13 jam. Enggak berpuasa selama-lamanya enggak apa-apa, yang penting jangan ngelarang orang lain untuk berpuasa. Kalau ngelarang orang lain untuk berpuasa baru salah. Terus kalau berpuasa itu
ngeharapin pahala, jangan ngeharapin yang lainnya. Kalau ngeharapin yang lainnya itu dapat dosa, bukan dapat pahala. Kan ada tuh katanya kalau ninggalin berpuasa 1 hari harus memberi makan 60 orang. Itu benar apa salah? Salah. Yang benar itu bagaimana? Bukan berpuasa, bukan memberi makan 60 orang, tapi perbuatan yang paling banyak pahalanya dari semua perbuatan ibadah. Apa perbuatannya? Kalau nggak bisa nyenengin banyak orang, minimal nyenengin 1 orang. Yang penting harus orang yang baik. Itu pahalanya yang paling gede dari semua perbuatan ibadah bermanfaat bagi orang lain. Agama itu batasan kehidupan. Yang ngebedain manusia sama binatang itu kelakuannya. Kalau manusia punya rasa malu kalau berkelakuan seperti binatang. Jadi perbuatan yang seperti binatang itu bagaimana? Berarti masuk kategori kaum yang pura-pura bego, akhirnya bego beneran. Terus yang dimaksud zikir malam itu apa? Yang dimaksud zikir malam itu bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan. Yang dimaksud zikir malam itu sholat dan membaca Al-Quran dan maknanya, bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya nggak pinter-pinter. Kenapa nggak pinter-pinter? Karena udah dibilangin kalau pengen pinter itu belajar yang lainnya. Agama itu di usia 3-6 tahun itu udah pinter, nantinya ketinggalan zaman, terus masa tuanya penyakitan, terus dimintain pertanggungjawaban. Yang ngajarin lu siapa? Yang ngajarin lu Pak Kiai. Panggil datang Pak Kiai. Pak Kiai, kitab lu apaan? Hadis Bubukhari. Agama lu apa? Islam. Kitabnya apa umat Islam kitabnya? Al-Quran, bener. Lu berpegang kemana? Ke kitab Bubukhari? Salah, berpegangnya harus ke Al-Quran. Kalau orang salah harus dikasih tahu, jangan dimarah-marahin. Ya, itu intinya. Makanya nih di dalam Al-Quran di surah Al-Araf ayat ke-108, walillahil asmaul auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim walillahi asmaul husna fad'uhu biha wajrul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujauna maka anu ya maklum bahasa Indonesianya nih. Dan Allah memiliki asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan asmaul husna. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Berarti lu selama ini zikir dapat dosa, karena zikir itu nggak boleh dihitung-hitungin. Kalau zikir nggak apa-apa, kalau dihitung-hitungin malah dapat dosa, karena beribadahnya itu nggak ngeharapin pahala, tapi ngeharapin segala sesuatu. Di dalam perbuatan ibadah itu mengharapkan segala sesuatu itu dapat dosa, bukan dapat pahala. Guru lu siapa? Guru gua Al-Quran. Udah berpegangnya ke Al-Quran aja. Orang mau ngajarin agama sama orang lain itu udah bener, cuman kalau dikasih tahu jangan keras kepala. Itu intinya. Makanya tuh kalau orang-orang yang keras kepala harus merasa takut, karena agama itu suatu batasan kehidupan, sama petunjuk kehidupan, sama peringatan kehidupan. Makanya kalau orang yang ngajar agama kelakuan yang gak sesuai itu kayak gimana Ustadz? Gak sesuai ngajar agama, disumpah sama Al-Quran. Sumpah sama Al-Quran.
Tuhan mah nggak mau pusing-pusing kayak orang cuman lu aja, kayak nggak ada orang lain aja. Sumpah sama Al-Quran, sumpah nih sama Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makanya ada laknatan Fir'aun. Kata Fir itu diambil dari kata kafir atau orang yang nggak percayaan. Aun itu artinya akhirat, unilever end atau dunia akhir, artinya orang yang nggak percaya kepada Tuhan atau orang yang nggak percaya kepada dunia akhir. Makanya dikasih yang gampang. Kepribadian gue introvert mah nggak mungkin ngerendahin diri sendiri, apalagi ngerendahin orang lain. Itu intinya. Terus apalagi tuh gue pengen ngomong lupa. Orang mau ngajarin agama sama orang lain aja itu udah bener, cuman kelakuannya dilihat. Jadi ini orang-orang yang bikin orang takut belajar agama. Lu nggak, kenapa lu takut belajar agama? Gara-gara siapa lu takut belajar agama? Gue pengen nanya sama lu. Oh no, banyak orang-orangnya no. Berlindung di bawah agama, berlindung di bawah negara, tapi kelakuannya kayak binatang. Katanya lu pengen jihad di jalan Allah. No, orang-orangnya no yang pengen takut, yang pengen bikin ngejelekin agama, bikin orang lain takut belajar agama. Karena kelakuannya nggak sesuai sama agama, tapi bawa-bawa agama melulu. Jadi intinya kayak gimana? Intinya itu tadi di situ, orang mau ngajarin agama itu udah bener, cuman kelakuannya dilihat. Terus kalau dikasih tahu tuh sama nabinya, gue ini Nabi Muhammad, nurut aja, jangan keras kepala. Kalau ajan jangan pakai speaker, ngeganggu orang lain, itu dosanya gede. Terus orang mau belajar agama aja itu udah dapat pahala, cuman belajar agama itu nggak sebentar, lama. Makanya perjanjian tertulis, belajar itu bisa di mana aja. Belajar itu bisa di mana aja. Minimalnya kalau nggak bisa sholat, nggak bisa sembahyang, ngejauhin larangan agama, nggak nyiksa diri sendiri, nggak nyiksa orang lain, baru belajar sholat, baru belajar sembahyang. Mang, Allah pengen napas lu. Anjir, kelamaan. Karena apa namanya, udah ada perjanjian tertulisnya. Jangan takut-takut ngelakuin pembunuhan, karena orang yang lari dari kewajibannya masuk neraka jahanam. Di hukuman ketuhanan itu mang, ada orang yang dijahit mulutnya hidup-hidup, dicongkel matanya hidup-hidup, itu landasan bangsa Indonesia. Makanya sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena adanya rasa takut, makanya tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau pembunuhan memang sangat memanusiakan manusia. Memang pernah dengar kan hukum-hukum Allah, yang dijahit mulutnya hidup-hidup, yang dicongkel matanya hidup-hidup, ditusuk pakai obeng yang 2 jengkal kupingnya hidup-hidup. Pernah dengar kan? Itu landasan bangsa Indonesia. Tahu arti kata landasan? Artinya dasar negara bangsa Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa. Pernah dengar hukum ketuhanan? Pernah dengar dong. Jadi kalau kematian itu sangat memanusiakan manusia. Jangan takut-takut ngelakuin pembunuhan. Karena ketika meninggal nanti dimintain pertanggungjawaban. Gue capek-capek ngejaga agama, ngejaga negara, tapi meninggalnya masuk neraka jahanam, anjir. Kenapa? Lari dari kewajibannya. Kalau nggak mau dibunuh, kelakuannya dijaga. Itu intinya. Jadi kalau misalnya orang ngelakuin pembunuhan, yang salah itu kayak gimana? Masuk surga apa neraka jahanam? Masuk neraka jahanam lah coy kalau salah ngebunuh orang, nggak sembarangan. Kalau salah ngebunuh orang itu sama seperti lari dari kewajibannya. Pemerintahan itu disumpah untuk ngejaga agama, ngejaga negara.
Ngejaga masyarakat juga sama, punya kewajiban untuk ngejaga agama, ngejaga negara. Lu mau ngejaga agama nggak? Mau ngejaga negara nggak? Gue bunuh nih kalau nggak mau ngejaga agama, nggak mau ngejaga negara. Orang yang ngejaga agama sama seperti ngejaga negara. Minimalnya kalau nggak bisa ngejaga negara, ngejaga agama aja. Tadi kan udah dikasih yang gampang. Nggak nyiksa diri sendiri, nggak nyiksa orang lain, ngejauhin larangan agama. Udah gitu aja. Jadi kalau ada yang berdebat-debat tentang hukuman kematian kayak gimana, ada backingnya ya. Wah, kuak. Ngomong tahu kan, bener kan, tahu kan. Tahu bener kan, tahu kan. Berbohong itu menimbulkan fitnah, sedangkan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Berarti orang yang ngelakuin kejahatan diinterogasi berbohong. Kalau untuk latihan nonjok orang, injek orang, dosa apa enggak, Ustaz? Kagak dosa beneran, kagak dosa. Jadi intinya kalau nggak mau disayat-sayat pergelangan sendinya, nggak mau dicongkel matanya, nggak mau dijahit mulutnya, jangan berbohong. Aliran dana dari mana, yang nyuruh siapa, itu aja dulu. Beneran, karena kalau berbohong diapain? Katanya kalau mau jadi Kopassus harus berani nyayat orang. Emangnya beneran dong? Beneran. Kalau mau jadi Kopassus harus berani nyiksa orang. Karena pelaku-pelaku kejahatan itu ngelakuin segala sesuatunya itu beneran, kagak bohongan beneran. Mereka itu ngelakuin penyekepan, penyadapan yang ngebikin orang ngebenci agama, orang ngebenci negara. Lu kenapa benci sama